Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Yofi Q dari Q Academy. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan menulis yang sering kali ditemukan pada tulisan penulis pemula. Kesalahan-kesalahan apa saja sih yang sering kali muncul dalam tulisan penulis pemula? Penasaran kan? Kita akan bahas sekarang. Nah, inilah dia beberapa kesalahan yang paling sering ditemukan dalam tulisan penulis pemula ya. Yang pertama adalah kesalahan penulisan kata depan di dan awalan di. Jadi seringkali mereka tidak bisa membedakan kapan penulisannya harus dipisah dan kapan penulisannya harus dirangkai. Kemudian yang kedua adalah penulisan tanda elipsis yang seringkali kita jumpai. Jumlah titiknya itu tidak sesuai ya. Entah itu kurang dari 3 atau yang lebih dari 3. Bahkan ada juga penggunaan elipsis yang tidak sesuai pada tempatnya. Kemudian yang ketiga adalah penulisan partikel pun yang tidak tepat. Misalkan ada penggunaan partikel pun yang seharusnya itu dipisah, ini malah dirangkai atau disambung. Kemudian yang terakhir adalah huruf lebur. Penulisan huruf lebur, kata dasarnya yang diawali huruf lebur K, T, S, dan P jika mendapatkan awalan atau imbuhan meng. Nah, ini kita akan bahas insyaallah secara lengkap di beberapa video ya. Jadi tidak akan langsung dalam video ini. Tidak akan langsung dibahas semuanya dalam kesempatan kali ini, karena dalam kesempatan kali ini kita akan ambil dulu poin yang pertama, yaitu tentang kata depan di dan awalan di. Teman-teman, kita perlu mengenal dulu rumusnya, bahwasanya untuk bisa membedakan apakah di situ adalah kata depan atau awalan, kita cukup mengenal kata yang ada di depannya. Apakah kata yang ada di depan di itu merupakan kata kerja atau bukan? Ketika kita menemukan bahwasanya kata yang ada di depan di itu adalah kata kerja, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya di situ adalah awalan. Sementara kalau misalkan setelah setelah di itu ada kata keterangan tempat atau waktu, maka kita bisa berikan kesimpulan bahwa itu adalah kata depan. Di situ sebagai kata depan. Oke, jelas? Jadi awalan di itu untuk kata kerja, sementara kata depan di itu untuk keterangan tempat dan juga waktu. Untuk mudah memahaminya, kita langsung aja ke contoh. Di sini ada dua kalimat. Kalimatnya sama persis, hanya saja penulisannya yang sedikit berbeda. Kalimat yang pertama, bukuku disobek oleh adik. Perhatikan, disobek, di situ ada spasi, di spasi sobek. Sementara pada kalimat yang kedua, bukuku disobek oleh adik. Tidak ada spasi di situ. Oke, jadi tidak ada spasi di situ. Lantas, mana yang penulisannya yang tepat? Apakah kalimat pertama atau yang kedua, teman-teman? Oke, apakah yang pertama atau yang kedua? Di spasi sobek atau disobek tanpa spasi? Oke, bagus sekali. Jawaban yang benar adalah kalimat yang kedua, bukuku disobek oleh adik. Kenapa penulisannya tidak boleh ada spasi? Karena di depan di ada kata sobek yang merupakan kata kerja, sehingga penulisannya harus dirangkai atau tidak boleh ada spasi.
Kemudian teman-teman di sini ada contoh yang kedua. Ada dua kalimat juga yang sama sebenarnya, hanya saja penulisannya yang berbeda. Pak Karman bekerja di pasar. Di spasi pasar. Sementara kalimat yang kedua, Pak Karman bekerja di pasar. Ini tanpa spasi. Mana yang penulisannya paling tepat? Apakah kalimat yang pertama ataukah yang kedua? Oke, jawaban yang benar adalah kalimat yang pertama, teman-teman. Kenapa harus ada spasi? Karena di depan di situ ada kata keterangan tempat, sehingga di situ adalah merupakan kata depan dan penulisannya harus dipisah. Tidak boleh dirangkai atau disatukan, harus menggunakan spasi. Kemudian ada juga beberapa kata yang dia bisa menjadi kata kerja dan juga bisa menjadi kata keterangan tempat. Contohnya adalah penjara. Pada kalimat yang pertama, Mr. Black dipenjara selama 5 tahun. Mr. Black dipenjara selama 5 tahun. Di penjara di situ maksudnya adalah dikurung atau ditahan ya, teman-teman. Sehingga penjara di situ merupakan kata kerja. Sementara pada kalimat yang kedua, kucing itu dikurung di penjara. Di penjara, penjaranya di situ adalah kata keterangan tempat, sehingga penulisannya harus dipisah. Sehingga untuk bisa menentukan apakah penulisannya disambung atau dipisah, kita pahami konteks kalimatnya seperti apa. Jadi harus dipahami terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman merasa masih bingung dengan kaidah-kaidah menulis, teman-teman bisa ikut kelas online, yaitu kelas privat menulis dari Q Academy. Di sini sudah ada beberapa alumni. Misalkan ini ada Bu Nur Khairotin, seorang guru dari Madiun. Beliau mengatakan bahwasanya selama mengikuti les privat online ini, khususnya pembuatan artikel pendidikan, pengetahuan dan wawasan saya semakin luas. Karena sebelum ikut les ini, belum paham sama sekali bagaimana teknik dan cara pembuatan artikel. Testimoni selanjutnya ada dari Larima, seorang mahasiswa. Beliau mengatakan, alhamdulillah, kemampuan menulis saya mulai meningkat sedikit demi sedikit, tidak seperti sebelumnya. Harapan saya setelah selesai adalah bisa menuliskan karya buku pada tahap berikutnya. Kemudian ada juga testimoni dari Kak Fitriana. Beliau seorang mahasiswi. Beliau mengatakan mengikuti kelas privat menulis Q Academy bagi saya sungguh luar biasa. Berbeda dengan belajar menulis yang lainnya. Oke. Jadi teman-teman, kalau misalkan butuh bimbingan mentor untuk menulis, teman-teman bisa ikutan kelas privat online di kelas privat menulis dari Q Academy. Insya Allah info selengkapnya itu bisa diklik di bagian deskripsi bit.ly/Q Academy. Teman-teman bisa langsung klik tautannya untuk mengetahui info selengkapnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang dibahas dalam video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nantikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.